Baik, kita mulai. Bapak, ayo. Bapak mulai. Bapak buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mengawali seperti biasa, siapa yang memimpin doa? Siapa yang memimpin doa? Hah? Siapa yang belum ya? Itu deh. Anin. Oke, sekarang kalian perasaannya gimana hari ini? Ada yang lagi sedih? Hah? Ada yang lagi kelaparan, kurang sarapan belum? Hah? Apa? Dah, sekarang kita pemanasan. Biar nanti mengerjakannya moodnya lebih bagus. Ayo semuanya gini-gini. Oke. Ke atas, samping, ke atas, samping. Udah, yuk kita mulai. Duduk semua. Siap semua ya. Suasana hatinya sudah bagus ya. Sudah siap bekerja. Ayo, ingat nggak kesepakatannya? Ingat tidak kesepakatannya? Apa? Menghormati orang yang berbicara di depan. Ayo, masih ingat gak siapa yang lupa? Siapa yang lupa kesepakatan kita? Nah, sekarang kita belajar tentang bangun ruang. Ada yang pernah mendengar tidak tentang bangun ruang? Apa tujuannya? Nah, sekarang kita tujuan belajar hari ini yang pertama. Kalian perhatikan tujuannya. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, nanti setelah mendengar penjelasan Bapak melalui tayangan slide ini, nanti kalian diharapkan bisa membuat minimal 1 buah bangun ruang. Makanya kita. Nah, bangun ruang itu sebenarnya ada kelanjutan dari pembelajaran kita yang kemarin, yaitu tentang segi banyak. Masih ingat segi banyak? Coba apa saja segi banyak? Yang pertama, keluarga segitiga. Nah, segitiga juga punya keluarga ya, tapi nggak ada ibu bapaknya. Nah, yang pertama ini apa? Segitiga apa? Nah, gimana biar jelas kita lihat gambarnya. Yang pertama kita kenalan dengan kubus. Lihat, ini adalah kubus. Kalau kalian lihat kubus ini terdiri beberapa bangun datar kan? Kira-kira bangun datar yang membentuk kubus itu apa? Persegi. Ini persegi. Kemudian kita kenalan lagi. Namanya balok. Mirip dengan kubus, tapi ada bedanya. Coba apa bedanya? Salah satu sisi bidangnya harus berbentuk persegi ya. Nanti setelah kalian buat sudah jadi bentuknya, kalian pelajari, diskusikan, diputar-putar balik. Oh, ini sisi bidang, ini sisi bidang. Oh, sisi bidang adalah titik. Nanti kalian tulis ya. Oh, ini yang namanya titik sudut. Lihat, dibulak-balik, diskusikan dengan teman. Sekarang Bapak akan bagikan dulu laporan tugasnya, nanti Bapak akan jelaskan. Kelompok mana nih? Siapa lagi yang belum? Kamu belum? Siap Pami? Siap nih? Siap. Intinya adalah kerja jangan ada yang merasa lebih bisa karena masing-masing punya keahlian masing-masing. Misalkan ada yang tidak bisa ini, pasti dia bisa ditugaskan ke yang lain. Siap? Siap, mulai dari sekarang, silakan.
Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Lahirkan profil pelajar. Baik. Gimana itunya? Kerja kelompoknya sudah beres? Coba tunjukkan masing-masing. Nah, itu beres. Yang lain mana? Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Baik, berarti sekarang kalian tinggal presentasi. Silakan seperti yang sudah ditugaskan masing-masing kelompok. Siapa yang ditugaskan untuk presentasi laporan proyeknya? Kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi
hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Sekarang laporannya semuanya kumpulkan. Laporannya saja. Apa lagi? Oke, karena pembelajaran sudah selesai. Silakan siapa yang mau memimpin doa? Siapa nih? Udah jelas. Dok, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin mengemukakan sebuah refleksi pada aksi nyata di modul 2.2. Hal ini tentu saja berbeda ya dengan pembelajaran sebelumnya. Dalam arti kalau dulu memang kita fokus yang penting membuat tujuan pembelajaran yang jelas, kemudian mempersiapkan atau menentukan model pembelajaran apa yang tepat, unsur penilaian seperti apa. Nah, kali ini kita dituntut agar dalam pembelajaran tersebut juga untuk memuat unsur-unsur dari pembelajaran berdiferensiasi, yaitu bagaimana pembelajaran tersebut dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa dalam satu kelas. Begitu juga dengan pembelajaran sosial emosional perlu disisipkan dalam pembelajaran yang akan dilakukan. Dengan data-data murid yang masih belum komprehensif, ya sebagian lah saya mengetahuinya, sehingga lebih dalam hal perencanaan masih sedikit membingungkan gitu, Kemudian
Begitu juga dengan pembelajaran sosial emosional ya, karena selain secara pemahaman juga saya masih belum sempurna gitu ya. Jadi dalam perencanaan juga masih bingung gitu harus diapakan pembelajaran ini, harus dalam bentuk apa pembelajaran sosial emosional ini. Sehingga walaupun ya pada akhirnya sesuai dengan kemampuan saya, sesuai dengan pemahaman saya ya, sehingga saya tuangkan di RPP. Pada saat pelaksanaan, terutama setelah saya melihat videonya, melihat video ulang dan apa yang saya rasakan ketika melaksanakan pembelajaran itu ya jadi lebih karena saya biasanya kan mengajar ngalir saja gitu ya, apa yang kita sudah rencanakan karena sudah terbiasa. Dengan adanya 2 unsur tambahan ini sehingga terlihat sekali bahwa apa yang dilakukan dalam pelaksanaan itu seperti lebih tidak luas gitu, seperti kaku karena lebih banyak berpikir apakah yang sudah dilakukan atau yang direncanakan sudah betul atau belum gitu kan. Dalam proses pembelajaran tersebut seperti yang saya rencanakan dan saya lakukan, bahwa saya memutuskan untuk menggunakan diferensiasi proses. Pembelajaran berdiferensiasi proses, di mana saya mengambil keputusan di situ. Saya mengambil model pembelajaran berbasis proyek pada siswa, sehingga harapannya karena berbasis proyek maka otomatis itu mengharuskan siswa berkelompok, sehingga dalam rencana saya, dalam bayangan saya, dengan bekerja kelompok itu bisa memenuhi berbagai macam cara belajar siswa. Mungkin ada yang kinestetis terutama ya kan, ada yang ya macam-macam lah, minat juga, bakatnya juga, ada yang mungkin yang bacanya belum lancar juga kan bisa melakukan hal lain. Harapannya seperti ini ya. Dari situ saya mengambil pelajaran bahwa yang pertama mungkin ya saya juga kurang referensi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kedua juga saya sementara berhipotesis bahwa apapun yang kita diferensiasikan ya belum tentu 100% berlaku gitu, atau terlaksana memenuhi semua kebutuhan sesuai dengan profil murid gitu kan. Tapi memang intinya mungkin saya sendiri belum terlalu banyak referensinya, sehingga masih terbatas dalam menentukan pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Nah, dari semua yang sudah dilakukan, sehingga kedepannya mungkin dari pembelajaran tadi yang sudah dilakukan ya, sehingga saya merasa mungkin kedepannya ya, satu mungkin betul-betul referensi yang lebih. Kedua, tentu saja otomatis harus mempersiapkan benar-benar data siswa, entah itu minatnya, bakatnya, cara belajarnya, kondisi sosialnya, kondisi emosionalnya, sehingga dengan begitu bisa jadi akan menjadi relatif lebih mudah untuk menentukan pembelajaran seperti apa yang akan dilakukan. Nah, demikian refleksi yang bisa saya lakukan sementara ini, dan mudah-mudahan kedepannya terus berkembang dan menjadi lebih baik lagi, dengan keyakinan bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini dan pembelajaran sosial emosional ini memang demi memenuhi kebutuhan belajar siswa, dan ini tentu saja mengarah kepada visi kita bersama bahwa tentang Merdeka Belajar, yang nantinya outputnya itu menciptakan profil pelajar Pancasila. Terima kasih, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.